Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonula bersama Wakil Bupati Dominikus Alpangan Rangga Kakak menghadiri dan memberi sambutan dalam kegiatan kick-off meeting dan diseminasi proyek Uma Bestari bertempat di Aula Kantor Kecamatan Lora pada hari Rabu 11 Februari 2026. Proyek Uma Bestari sebuah inisiatif. Proyek Uma Bestari merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah gizi kronis seperti stunting dan kekurangan energi kronis pada ibu hamil di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dimana fokus intervensi proyeknya pada 4 desa strategis di Kecamatan Lora, yaitu Desa Pogotena, Desa Letekonda, Desa Letekonda Selatan, dan Desa Wemanada. Kita sambut dengan baik itu ya Bapak Ibu, buktinya kita sambut dengan baik, kita support dengan baik, apalagi kita sebagai pemangku kepentingan, kita yang memegang jabatan-jabatan tertentu, bagaimana energi kita ada sehingga betul-betul apapun yang masuk di daerah kita itu boleh berdampak bagi masyarakat kita ya. Sehingga sekali lagi terima kasih dengan berbagai upaya kegiatan yang akan dilakukan mungkin dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun ya. Nanti ya kita akan lakukan evaluasi. Di sisi lain ya kita tahu bersama bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya punya potensi. Ya, saya selalu bilang Bapak Ibu ya, ini kita punya potensi pariwisata, perkebunan, pertanian. Tapi karena kurangnya pengetahuan, ya akhirnya apa, potensi yang ada tidak bisa kita kelola dengan baik. Ya, masalah kita kodi, ya ambil batang ubi lempar tumbuh, ambil biji jagung lempar tumbuh, lora pun seperti itu ya, dengan potensi-potensi ada. Tapi di sisi lain kita miskin, kita stunting. Nah ini yang menjadi persoalan, sehingga memang perlu kita bergandengan tangan. Pendampingan yang akan dilakukan, harapan saya nanti ke depan ya Pak Boyke mungkin ada data. Kita 6 bulan kita lakukan evaluasi. Nanti Kepala Bapperida saya minta tolong seluruh LSM NGO yang ada kita inventarisir ya. Setelah itu kan kita punya desa model yang akan kita kerjakan, Dinas PMD, Kadis PMD ya, kita punya desa model. Inventarisir di desa itu berapa uang yang masuk setiap tahun, mulai dari bantuan pusat, bantuan provinsi, bantuan kabupaten, dana desa, LSM, NGO, swasta. Harus kita tahu berapa anggaran yang masuk di situ, intervensi apa yang dilakukan, dan kita harus ukur ya Bapak Rida, komandonya setiap 6 bulan kita evaluasi kerja dari teman-teman LSM ya, yang masuk di situ yang bisa Bapak Desa kelola dengan baik untuk kita lakukan percepatan pembangunan ya. Sehingga memang harapan saya kepada desa, sehingga kembali lagi ya tadi saya bilang kepada Bapak Rida untuk nanti kita evaluasi. Maksudnya gini, ketika 6 bulan kita evaluasi apa-apa yang kurang ya, kita bisa benahi lagi. Contohnya program ini ada tapi kurang berdampak. Kenapa? Masalahnya di mana? Oh, kurang dukungan partisipasi dari kepala desa, kurang dukungan partisipasi dari kader posyandu, oh kurang dukungan dari aparat desa. Ini kita bisa evaluasi dan kita bisa membenahi di 6 bulan ke depan ya. Dan ke depan Bapak Ibu ya, tadi kita tahu berapa dana yang masuk, kita bisa inventarisir berapa sih masyarakat miskin saya di desa ya. Kan kita tahu menghitung data masyarakat miskin itu patokannya itu apa? Desil ya, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 sampai desil 10, 1 sampai 4 yang layak terima bantuan. Satu desa itu berapa sih ya masyarakat miskin, berapa yang sudah diintervensi, berapa yang belum diintervensi. Setelah diintervensi kami ada perubahan tidak? Setelah itu Bapak Ibu kita punya data miskin nanti ke depan, Kepala Bapperida ya bersama dengan BPMPD ya terkait desa model ini dimasukkan. Nanti kita intervensi, kita bagi situ yang semua yang masuk di dalam menjadi bab angkat ya, untuk kita pantau yang bersangkutan setiap rumah tangga. Kalau itu masyarakat miskin, kakak miskin, kita pantau dia, kita bagi, sudah membagi diri. Kita tes nanti di desa model yang kita bentuk tahun ini, kita bagi peran sudah di situ. Ya nanti dinas-dinas juga begitu. Dinas A di desa itu lintas penguatan peran posyandu, kader dan kelompok perempuan serta kolaborasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lokal dalam upaya pencegahan stunting dan perbaikan gizi masyarakat secara berkelanjutan. Sekali lagi saya tekankan, saya berharap kepada Bapak Desa, aparat desa itu kan mendapat honor 2 juta ya. Kepala dusun berapa? 2 juta ya per bulan. Sehingga memang saya berharap kontribusi dari kepala dusun itu ada ya, betul-betul bisa mensupport setiap program yang ada. Contohnya ini terkait dengan penanganan stunting ya, lewat Uma Bestari
Bestari ya. Ini kita coba kawal. Saya coba cek Bapak Desa. Ternyata ketika posyandu itu petugas yang datang. Kadang-kadang kita ada tenaga kesehatan datang di sana, tapi masyarakat tidak ada. Ya. Bagaimana sekarang kepala dusun diperankan? Kepala dusun diperankan, mereka memastikan setiap titik posyandu kepala dusun harus hadir di situ. Memastikan, ya, PMD kalau mengevaluasi kerja kepala dusun itu bagaimana? Kombinasi ini seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terkait tujuan, rencana dan mekanisme dan indikator keberhasilan proyek Rumah Bestari, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nah, ini perlu lagi ya, tadi evaluasi kita setiap 6 bulan ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan, contohnya ini kan 18 bulan bekerja, kemudian 6 bulan kita dapat input apa yang kurang, di 6 bulan berikutnya kita bisa lakukan percepatan pembenahan, sehingga di 6 bulan berikutnya kita sudah dapat mengukur adanya kemajuan ya. Begitu juga ada semua LSM, nanti kita inventarisir ya kepala Bapeda. Lain kata, izinkan saya menegaskan kembali bahwa seluruh upaya kita dalam menurunkan stunting dan penguatan gizi masyarakat merupakan bagian dari ikhtiar bersama pembangunan daerah untuk mewujudkan Sumba Barat Daya hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berketampangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2024.